Salam jumpa saudara-saudari sekalian. Dalam edisi khusus kali ini, saya akan mengajak saudara-saudari untuk menyimak kembali homili Paus Fransiskus yang diberikannya pada momen Misa Akbar di GBK 5 September 2024 lalu. Homili beliau saya rasakan sayang untuk dilewatkan, apalagi bagi mereka-mereka termasuk saya yang tidak bisa hadir pada Misa Akbar tersebut. Saya yakin banyak dari saudara-saudari sekalian yang ingin mendengarkan khotbah beliau kala itu, yang saya rasa cukup menyentuh dan terlalu berharga untuk dilewatkan. Itulah sebabnya saya sajikan di edisi kali ini. Semoga berkenan bagi saudara-saudari sekalian. Berikut homili full Sri Paus yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang aslinya beliau sampaikan dalam bahasa Spanyol. Perjumpaan dengan Yesus mengundang kita untuk hidup dengan dua sikap yang fundamental dan yang memampukan kita untuk menjadi murid-Nya. Sikap pertama adalah mendengarkan sabdanya, sikap kedua adalah menghidupi sabdanya. Yang pertama yaitu mendengarkan, karena segala sesuatu berasal dari mendengarkan, dari membuka diri kepadanya, dari menyambut karunia berharga dari uluran persahabatannya. Namun adalah penting untuk menghidupi sabda yang diterima sehingga tidak menjadi pendengar belaka yang hanya mendengarkan diri sendiri, yang tidak hanya mendengarkan dengan telinganya saja, tanpa benih dari sabda itu jatuh ke dalam hati dan merubah cara berpikir kita, sehingga jadinya hanya seperti berpura-pura saja. Dan ini tidak baik. Sabda yang diberikan kepada kita dan yang kita dengarkan meminta untuk dihidupkan, untuk mengubah hidup, untuk diinkarnasikan dalam kehidupan kita. Dua sikap penting ini, mendengarkan sabda dan menghidupinya, bisa kita renungkan dalam Injil yang baru dinyatakan. Pertama-tama, dengarkanlah sabda yang diucapkan penginjil, yang membuat banyak orang berbondong-bondong mendatangi Yesus dan mengerumuninya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mereka mencarinya, mereka lapar, dan mempersiapkan diri terhadap sabda Tuhan, dan mereka mendengarkannya bergema dalam kata-kata yang diucapkan Yesus. Kemudian adegan ini yang diulang-ulang berkali-kali dalam Injil memberitahu kita bahwa hati manusia selalu mencari kebenaran yang dapat memenuhi dan memuaskan hasratnya akan kebahagiaan. Bahwa kita tidak bisa dipuaskan hanya dengan kata-kata manusia saja, atau kriteria dunia ini, dan oleh penilaian-penilaian duniawi. Kita selalu membutuhkan suatu terang yang datang dari atas untuk menyinari langkah-langkah kita. Kita butuh air hidup yang bisa memuaskan dahaga padang gurun jiwa. Kita butuh penghiburan yang tidak mengecewakan, yang datangnya dari surga dan bukan dari hal-hal fana dunia ini. Di sini, di tengah-tengah kekacauan dan kefanaan kata-kata manusia ini, saudara-saudari, kita butuh sabda Tuhan. Sabda Tuhan, satu-satunya kompas untuk perjalanan kita. Satu-satunya yang di antara begitu banyak luka dan kebingungan, mampu membimbing kita kembali ke arti kehidupan yang sejati. Saudara-saudari, janganlah kita lupakan tugas pertama dari seorang murid. Kita semua adalah murid-murid. Tugas pertama dari seorang murid bukanlah memakai pakaian keagamaan yang terlihat sempurna dari luar untuk melakukan hal-hal yang luar biasa atau terlibat dalam usaha-usaha yang muluk-muluk. Bukan. Sebaliknya, tugas pertama, langkah pertama, yaitu mengetahui bagaimana mendengarkan sabda Yesus, satu-satunya sabda yang menyelamatkan. Seperti yang bisa kita lihat dalam kisah Injil, kala sang guru menaiki perahu Petrus untuk menjauh sedikit dari pantai, sehingga bisa lebih leluasa berkhotbah. Hidup iman kita berawal ketika kita dengan rendah hati menerima Yesus masuk ke perahu keberadaan kita,
menyediakan ruang untuknya, dan menempatkan diri dalam mendengarkan sabdanya. Dan dari situ kita berefleksi, diguncangkan, dan berubah. Pada saat yang sama, sabda Tuhan menuntut untuk berinkarnasi secara nyata dalam diri kita. Oleh karena itu, bila cuma sabda saja, sabda tanpa menghidupinya akan membuat kita menjadi seperti burung beo yang hanya bisa meniru tanpa mengerti artinya. Sejatinya, setelah dia selesai berkhotbah kepada kerumunan orang banyak dari atas kapal, Yesus berpaling kepada Petrus dan menantangnya untuk mengambil risiko dengan bertaruh pada sabda ini. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sabda Tuhan tidak akan cuma menjadi ide abstrak yang indah atau membangkitkan emosi sesaat. Ia akan meminta kita untuk mengubah cara pandang kita, untuk membiarkan diri kita mengubah hati menjadi hati Kristus. Sabda Tuhan memanggil kita untuk berani menyebarkan jala Injil ke lautan dunia, mengambil risiko untuk menghidupi kasih yang telah Ia ajarkan kepada kita dan yang telah Ia hidupi terlebih dahulu. Juga kepada kita, Tuhan dengan kekuatan yang membakar dari sabdanya, mengundang kita untuk membuka jalan kehidupan, untuk melepaskan diri dari pantai-pantai mandek kebiasaan buruk, dari rasa takut dan suam-suam kuku, serta berani untuk menjalani kehidupan baru. Tentu saja, selalu ada kesulitan-kesulitan dan alasan-alasan untuk mengatakan tidak. Tetapi marilah kita melihat sekali lagi sikap Petrus. Datang dari satu malam yang sulit ketika ia tidak menangkap apa-apa, lelah dan kecewa. Tetapi daripada tinggal seolah-olah dilumpuhkan di dalam rasa hampa atau terhalang oleh kegagalannya sendiri, ia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi, yakni mukjizat penuhnya perahu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Saudara-saudari, dalam menghadapi berbagai tugas hidup sehari-hari, menghadapi panggilan yang kita semua rasakan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, untuk melangkah maju di jalan perdamaian dan dialog yang telah lama dipetakan di Indonesia, kita kadang-kadang merasa tidak mampu, merasakan beratnya komitmen yang begitu besar, yang tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan, atau kesalahan-kesalahan kita yang tampaknya menghambat perjalanan hidup kita. Namun, dengan kerendahan hati dan iman yang sama seperti Petrus, kita juga diminta untuk tidak tetap menjadi tawanan kegagalan kita. Dan ini adalah sesuatu yang buruk sekali, karena dengan demikian, kegagalan jadi datang kepada kita, dan kita bisa menjadi tawanan atas kegagalan kita. Jangan, tolonglah, jangan. Jangan menjadi tawanan atas kegagalan kita. Daripada memandang pada jala kita yang kosong, mari kita memandang Yesus dan percaya kepadanya. Dia akan membuatmu berjalan. Dia akan melancarkan jalamu. Bila kita percaya kepada Yesus, kita selalu dapat mengambil risiko untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala lagi. Bahkan ketika kita telah melewati malam kegagalan, masa kekecewaan di mana kita tidak menangkap apapun. Sekarang, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk hening sejenak, dan masing-masing dari kalian merenungkan kegagalan-kegagalan kalian sendiri. Dan dengan melihat pada kegagalan-kegagalan ini, kita mengambil risiko melangkah ke depan dengan keberanian yang berasal dari firman Tuhan. Santa Teresia dari Kalkuta
yang peringatannya kita rayakan hari ini, yang tanpa lelah peduli pada orang-orang termiskin dan memajukan perdamaian dan dialog, pernah berkata, "Ketika kita tidak memiliki apapun untuk diberikan, hendaklah kita memberikan ketiadaan itu dan ingatlah, bahkan ketika kamu tidak menuai apapun, jangan pernah lelah menabur." Saudara-saudari, jangan pernah lelah menabur, karena itulah hidup. Saya juga hendak berkata kepada Anda, kepada bangsa ini, kepada Nusantara yang mengagumkan dan beraneka ragam ini, jangan pernah lelah berlayar dan menebarkan jalamu. Jangan pernah lelah bermimpi dan membangun peradaban perdamaian. Beranilah selalu memimpikan persaudaraan yang merupakan harta sejati di antara kalian. Dengan dibimbing oleh sabda Tuhan, saya mendorong Anda semua untuk menaburkan kasih. Dengan penuh keyakinan, menempuh jalan dialog, terus memperlihatkan kebaikan budi dan hati, dan dengan senyum khas yang membedakan Anda dari yang lain, untuk menjadi pembangun persatuan dan perdamaian. Jangan pernah kehilangan senyummu. Dengan demikian, Anda akan menyebarkan aroma harapan di sekeliling Anda. Ini adalah keinginan yang diungkapkan baru-baru ini oleh uskup-uskup Indonesia, dan satu permohonan yang juga ingin saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Berjalanlah bersama untuk kebaikan gereja dan masyarakat. Jadilah pembangun harapan, pengharapan Injil, yang tidak pernah mengecewakan, dan yang membuka sukacita abadi bagi kita. Terima kasih banyak.